Halo, assalamualaikum. Sebenarnya, apa moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu merupakan cara pandang kita terhadap agama atau mengamalkan ajaran agama itu secara moderat. Moderat di sini itu merupakan cara kita mengamalkan, mengajarkan ajaran agama dengan tidak secara ekstrim. Ekstrim sendiri itu apa? Beberapa contoh sering kita jumpai di era sekarang ini. Bentuk-bentuk gerakan seperti gerakan ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, tindak intoleran atau retaknya hubungan antar umat beragama itu marak kita jumpai di berbagai media sosial, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk ekstremisme itu terjawantahkan menjadi dua bentuk, yaitu ekstrem kanan dan juga ekstrem kiri. Apa itu? Ekstrem kanan itu merupakan cara pandang kita terhadap agama yang kaku, atau mereka hanya memahami ajaran agama itu tanpa menggunakan akal, atau mereka berpatok pada pedoman yang berlaku di sebuah ajaran tersebut. Sedangkan ekstrem kiri itu apa? Ekstrem kiri itu berkebalikan dari ekstrem kanan. Ekstrem kiri itu menggunakan akal secara berlebihan dan memahami ajaran agama itu menggunakan akal atau sangat longgar dan bebas dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Sehingga orang yang berpedoman pada ekstrem kiri itu cenderung menghasilkan pandangan yang tekstual, dan orang yang berpandangan ekstrem kanan itu cenderung longgar karena mereka terlalu banyak memberikan ruang secara berlebihan dan bebas terhadap akal mereka. Kemudian paham radikalisme itu sendiri sering disejajarkan dengan istilah-istilah lain seperti istilah ekstremisme, militanisme, fundamentalisme, dan lain sebagainya. Yang istilah itu sendiri itu tidak sebatas tertuju terhadap ajaran agama, bahkan ada juga ajaran politik. Di bidang politik sendiri itu istilah paham fundamentalisme atau orang menyebutnya dengan istilah militanisme itu kebanyakan cirinya itu mereka ingin merombak secara total tatanan suatu politik atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan cara-cara seperti kekerasan, semangat militan, dan lain sebagainya. Nah, semangat militan di sini tuh mereka siap berjuang secara berlebihan atau mereka siap berkelahi, berperang, intinya menjadi garda terdepan untuk sebuah gerakan yang mereka anut itu untuk tujuan yang ingin mereka capai, untuk cita yang mereka capai dalam sebuah gerakan itu sendiri. Contoh tindakan adanya radikalisme yang terjadi di Indonesia seperti yang menimpa Jenderal Purnawirawan Wiranto pada 10 Oktober tahun lalu. Beliau mengalami percobaan pembunuhan oleh pasangan suami istri, yang mana ketika diselidiki itu ternyata mereka merupakan anggota kelompok jaringan JTD yang berafiliasi dengan ISIS. Dari contoh tersebut kita sudah bisa melihat bahwa gerakan radikalisme itu akan terus muncul dan terjadi di Indonesia ini, yang aktivitasnya itu akan terus berjalan sampai tujuan mereka untuk menjadikan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara Islam atau khilafah dengan sistem khilafah Islamiyah seperti yang dilakukan oleh UIN Wali Songo Semarang lewat peresmian Rumah Moderasi Beragama, yang mana ada 3 hal dalam peresmian Rumah Moderasi Beragama itu. Di situ tuh ada 3 hal pokok. Yang pertama tentang tujuan, strategi, dan juga dampak. Dan juga Rektor UIN Wali Songo Semarang itu dalam peresmian tersebut menyampaikan bahwa keberagaman beragama adalah sebuah wujud kasih sayang Allah, toleransi, perdamaian, saling menyayangi,
menjadi sesuatu yang harus diwujudkan. Hal ini yang menjadikan UIN Wali Songo Semarang itu membangun rumah moderasi beragama. Jadi moderat yaitu membangun kerukunan antar umat beragama, mengajarkan nilai-nilai toleransi yang sesuai dengan karakteristik umat beragama di Indonesia. Kemudian karena negara Indonesia itu merupakan negara yang majemuk dengan beragam ras, suku, budaya, agama, dan masih banyak lagi, maka gerakan ini tuh perlu digaungkan oleh pemerintah dan perlu kita dukung adanya gerakan ini supaya gerakan seperti radikalisme dan lain sebagainya itu dapat kita hilangkan dan kita dapat beragama yang moderat, toleran, damai antar umat beragama.